ada pertanyaan-pertanyaan, bukan kenapa sih ini terjadi, tapi bagaimana ya aku mensikapi hal ini harus bisa bangkit kan gitu. Jadi tapi kalau sehari 2 hari nangis-nangis sih boleh ya? Sangat boleh. Justru Mbak, kalau aku menyarankan harus dinikmati dulu, harus dinikmati kegagalannya dulu. Misalnya ini kondisinya. Maksudnya dinikmati itu nangis-nangis gitu ya maksudnya? Ya, betul. Kalau misalnya, karena orang beda-beda Mbak. Ada juga orang menikmati dengan nangis. Ada orang yang menikmatinya dengan dia harus teriak gitu di pantai, teriak kenceng ya wes gitu, lakukan aja gitu kan. Ya kebanyakan orang. Apa kabar? Halo Ivon. Baik. Kabarmu gimana? Baik. Kita kayaknya harus mengucapkan terima kasih dulu nih buat para pendengar. Soalnya kan ternyata kita nggak nyangka gitu. Yang dengerin podcast kita udah banyak banget kan Mbak. Iya. Itu berarti diminati. Gitu. Makasih ya para pendengar yang budiman. Makasih semuanya. Podcast Pojok Curhat. Ikutin terus ya Pojok Curhat ya. Benar-benar banget. Kita tetap akan mengingatkan bahwa Pojok Curhat kita ini punya tagline yang luar biasa ya. Pojok Curhat. Yuk sambat, aku kamu gak sendiri. Iya. Kalau mau curhat kemana? Kalau mau curhat, teman-teman dapat email ke sambatcurhat@gmail.com ya. Karena kemarin itu banyak juga nih Mbak teman-temanku yang dari kampus dulu gitu. Ada pengen join gitu kan, mau pengen cerita gitu. Jadi ya seneng banget sih direspon seperti itu gitu. Gak nyangka ya kita bikin programnya seru-seruan gini banyak yang suka juga gitu kan. Bisa kita nanti undang teman-teman yang pengen ikut join, kalau pengen ikut ngobrol atau cukup lewat email nanti kita bahas di sini. Benar banget. Oke. Kita hari ini mau bahas tentang apa Mbak? Tentang kerelaan. Iya. Tentang kerelaan apa nih? Nah, coba Ivon jelaskan. Sebenarnya bahasan tentang kerelaan ini berdasarkan ini sih pengalaman Ivon juga gitu kan, juga pengalaman mungkin beberapa teman Ivon juga yang mungkin hanya salah satu aspeknya aja nih ya Mbak, karena kerelaan itu kan aspeknya sangat banyak ya. Dan beberapa case yang Ivon sempat alami dan teman-teman Ivon itu rasakan itu adalah harus rela atau harus melepaskan orang yang kita cintai gitu. Nah, kalau dari kata rela sendiri, itu kalau menurut KBBI itu artinya bersedia dengan ikhlas hati. Maksudnya bersedia dengan ikhlas hati, apa persetujuan dari hati, menerima dengan ikhlas apapun kondisi yang kita alami. Itu rela gitu. Dan di sana juga unsur mengizinkan atau ya sudah melepaskan aja gitu dengan ikhlas itu. Definisi rela itu sendiri. Nah, di dalam konteks rela ini sebenarnya aspeknya ya banyak banget sih kalau misalnya teman-teman bisa lihat gitu kan. Ya kita di dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin juga terkait dengan hal ini. Misalnya ada kayak misalnya rela untuk dikritik gitu kan. Mungkin juga rela untuk berkorban, rela membantu gitu kan, rela melayani, rela mencintai, rela mengasihi gitu kan. Rela melepaskan masa lalu ya juga enggak? Ya boleh tuh, rela melepaskan masa lalu, rela melepaskan segala keterikatan lah ya Mbak yang ada di dalam diri gitu kan. Ya itu termasuk rela ditinggalkan gitu kan. Rela ya memaafkan juga gitu. Seperti itu Mbak Yu gitu. Dan rela ini juga tentunya di semua kondisi itu mungkin perlu diakses juga gitu untuk kita bisa benar-benar ikhlas. Nah memang kadang-kadang setiap orang itu ya beda-beda ya mengakses kerelaan ini. Ada yang cepat juga, ada yang butuh proses juga, dan ada yang memang harus benar-benar mengakses pura-pura rela dulu deh supaya nanti jadi rela beneran gitu loh. Iya, karena memang pada umumnya itu memerlukan waktu ya. Jadi mungkin sebelum waktunya itu tercapai pura-pura rela dulu lah. Mbak, kalau pura-pura itu yang berarti paling tidak ada sekian persen kita mengakses hal itu. Jadi misalnya gitu, contohnya aku pura-pura menerima, misalnya gini, aku pura-pura rela ketika Bapak kemarin harus pergi gitu kan. Ya, sebenarnya nggak rela sih, masih ada ketidakrelaan gitu. Tapi ya wis tak akses dulu lah pura-pura. Ketika pura-pura kan berarti
seolah-olah kerelaan itu terakses gitu loh, terakses tetapi masih belum optimal gitu. Menjadi sugesti mungkin ya jadinya ya. Gitu. Makanya paling nggak sempat sekian persen itu terakses dalam pikiran, jadinya nanti lama-lama juga akan merasakan kerelaan itu sendiri dengan berjalannya waktu lah, karena kan waktu orang beda-beda ya gitu. Dan caranya untuk merilis itu atau benar-benar dengan bersungguh-sungguh rela itu juga setiap orang akan berbeda-beda gitu. Ayo gitu. Nah, kalau bahas tentang kerelaan juga, karena kan di masa pandemi ini kita nggak ada yang nyangka ya Mbak ya, kondisi juga terjadi. Nah, yang salah satunya adalah kita harus rela melepaskan orang-orang yang kita kasihi atau kita sayangi itu ya, karena kemarin itu sempat saya curhat-curhatan sama teman juga, papanya juga terpapar COVID dan sama seperti bapakku, dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat harus rela kehilangan papanya dia dan bapakku juga, dan satu lagi temanku yang di kampus tuh juga kehilangan papanya juga dengan cepat gitu. Artinya kita nggak ada yang tahu bahwa dengan begitu cepat kita kehilangan orang yang kita sayangi, dan kita harus rela melepaskan semua itu sudah menjadi rencana. Nah, itu yang butuh kita diskusikan, bahwa proses itu masing-masing orang juga beda. Nah, selain itu juga rela untuk apa ya, tidak hanya terkait dengan hal kehilangan karena meninggal dunia orang yang disayangi atau ditinggal orang yang kita sayangi terus pergi kemana jauh gitu kan. Tidak harus meninggal dunia juga gitu, harus rela ditinggal pergi, misalnya ditinggalkan teman-teman juga, itu juga bisa menjadi suatu bahasan yang menarik juga gitu. Kita pakai untuk refleksi dan kita rela ikhlas untuk mereka pergi kan gitu kan. Nah, itu tuh juga kayaknya perlu juga teman-teman di sini, kalau ada yang merasakan hal yang sama, bahwa ya kita ini nggak sendiri gitu. Maksudnya ada juga teman yang merasakan itu gitu. Untuk kasus-kasus yang lainnya Mbak Ayu itu juga banyak. Misal kayak gini, relalah untuk bisa melepaskan orang yang kita sayangi mungkin ya, itu dia harus memilih tujuan lain, dan akhirnya walaupun misal ya bukan melulu dia akan meninggalkan kita, tetapi kayak menyiapkan diri untuk rela ketika nanti sesuatu hal yang terjadi itu ada juga, ya harus disiapkan gitu supaya siap gitu. Siap itu bukan berarti supaya siap sakit hati, enggak juga, justru tidak sampai sakit hati, atau jangan sampai kita merasa kecewa baru nanti kita nggak siap gitu kan. Tapi kita akses mulai dari sekarang supaya apa ya, supaya kita nyaman aja ke depannya gitu. Nah, cara orang tuh beda-beda sih Mbak, ada yang melalui doa, ada yang meditasi, atau mungkin dengan kegiatan yang lain, masak kayak nulis kayak apa gitu kan, banyak banget cara untuk reframe mengakses kerelaan itu baik. Itu dari saya Mbak. Oke. Kalau dari aku, pertama-tama aku sekali lagi mengucapkan bela sungkawa ya buat Yvonne atas meninggalnya Bapak, dan juga buat teman-teman Yvonne, dan juga buat semuanya pendengar di sini yang mungkin baru saja kehilangan dalam artian meninggal dunia, apalagi keadaan kayak gini. Berduka cita, terus aku berharap semoga kalian semua kuat ya, karena pasti banyak juga yang tidak siap. Itu tadi ya, kaget kan karena mendadak gitu. Kadang kita juga mikir, kayaknya kemarin masih gak apa-apa kayak gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gini, ya who knows gitu loh. Makanya aku merasa tahun kemarin 2020 itu sebenarnya juga waktu untuk kita banyak refleksi ya, untuk melihat ya, ternyata kalau keadaan kayak gini kita ternyata nggak siap kan, kaget ya. Jadi memang harus itu tadi, menyiapkan diri ya untuk banyak hal, mesti merelakan banyak hal, bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tapi itu tadi banyak goal yang kita punya nih. Aku mau ini itu akhirnya tidak bisa terlaksana dikarenakan hal-hal yang di luar kuasa kita. Itu ya kan, hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Nah itu loh, itu memang kita tidak bisa kontrol. Itu memang berat banget ya. Biasanya kan kita apalagi anak muda ya kan, kita semua catat nih, bikin proyeksi, entar begini, pro kontra, apa-apa. Ya itu. Ya kan kalau kita bicara soal rela kan ada unsur ikhlasnya juga gitu.
mengakses keikhlasan. Memang sih kalau ikhlas itu kan sangat erat kaitannya dengan spiritualitas ya Mbak ya. Deket banget gitu loh. Makanya untuk bisa mengakses rela dan akhirnya kita ikhlas menerima itu ya banyak cara. Kalau Yvonne sementara ini untuk supaya benar-benar menerima dan rela juga ikhlas ya dengan berdoa. Bagaimanapun juga kalau Yvonne kan ya memang punya keyakinan yang diyakini untuk bisa terbantu untuk rela itu ya dengan berdoa gitu, dan berdoa juga nggak bisa beberapa kali berdoa langsung pergi gitu kan, nggak juga gitu kan. Jadi memang ketika rasa tidak nyaman itu muncul ya sudah, cara satu-satunya untuk bisa rilis atau salah satu caranya untuk bisa mengakses hal itu supaya lebih nyaman ya dengan doa gitu kan kalau Yvonne. Tapi ada banyak cara juga, misal kayak kalau adik saya nih yang nomor 2 kan ini mancing, ya udah dia mencari ketenangan dengan mancing kan, artinya supaya lupa gitu, paling nggak lupa, nggak di rumah, nggak ngeliat ruang oleh bapak gitu kan, supaya nggak terlalu ini. Terus kalau adik saya nomor 3 ya dengan bekerja dengan gambar atau apa kan arsitek, jadi ya tetap rilis secara manusiawi masih tetap, misalnya karena kebiasaan bapak itu setiap pagi naik ke kamar kan, terus langsung nyari cucu-cucunya, mau diajak sepedaan mungkin atau diajak makan gitu kan, itu ya hilang gitu kan, jadi kayak hilang, biasanya ada jadi nggak ada gitu kan, jadi ada aja yang mengusik itu gitu, jadi oke lah. Tapi ya ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ya sudah itu pokoknya harus diikhlaskan karena ya supaya tidak mempengaruhi kegiatan atau future-nya kita lah, artinya tidak terpuruk terlalu lama gitu loh Mbak. Jadi memang kita memutuskan untuk segera bangkit gitu kan, sehingga rela itu benar-benar sebuah kondisi yang harus benar-benar diakses dan diputuskan secara cepat. Itu sih kalau dari Yvonne Mbak. Kalau mungkin orang juga punya cara yang lain ya, mungkin dengan mungkin masak atau mungkin dengan apa gitu, supaya ya at least untuk rela itu mungkin kan harus ada diselemorkan ya, bahasanya diselemorkan, atau mungkin dengan kegiatan yang lain gitu supaya bisa selesai. Gitu. Dibilangnya dikasih pikiran yang kebalikannya, jadi pikiran yang negatif itu dirubah menjadi sesuatu yang positif. Ya. Untuk bisa rela itu, jadi daripada pikiran yang dipikir menyakitkan dibuat yang positif. Itu sebenarnya kalau orang zaman dulu, orang Jawa zaman dulu tuh sudah dipakai loh. Jadi misalnya nih kayak Yvonne, Bapak Seto, orang karena selalu bilang ya mungkin ini yang terbaik daripada Bapak menderita, ya kan. Jadi kan dibuat menjadi sesuatu yang positif daripada ya ampun kasihan banget tuh, nah kayak gitu loh. Itu sebenarnya dari dulu udah ada ya di sini ya. Iya kan, kalau baca yang nggak nyaman ya. Iya, kalau kita baca buku-buku psikologi atau yang motivator tuh kan juga kayak gitu kan. Itu kan kadang-kadang kalau aku baca, ini nih sebenarnya orang-orang tua dulu ya sudah menjalankan ini. Mungkin mereka sudah langsung praktekkan dan banyak hal yang masih kita bawa ya. Jadi kayak gitu, apa-apa mungkin ini yang terbaik gitu. Untung ya kan emang cowok. Untung masih gini. Ya kan kayak bapak saya untung masih bisa dimakamkan di sebelah ibu gitu kan. Nah itu menghibur kan. Jadi mengakses hal-hal yang memang akhirnya menjadi penghiburan kita masing-masing gitu. Ya. Cuman memang gini sih Mbak, ada orang tuh ya sering kali kan yang Yvonne berkali-kali katakan bahwa ya mungkin menjadi biasa aja ketika proses reframe itu ada. Tidak akan mudah karena untuk orang yang memang mengalami. Tapi kalau orang yang belum pernah mengalami, kadang-kadang untuk asosiasi dengan kondisi itu juga mungkin akan susah ya, karena wis ngono mbok wis dia pikir apik wae. Ya nggak bisa sebegitunya, untuk not easy lah maksud saya. Not easy sebenarnya. Cuman kan memang karena semakin kita merasa ini ya kalau aku ya tetap gimana caranya reframe lah, kita membingkai ulang kondisi nggak nyaman yang terasa kehilangan yang sangat mendalam itu menjadi rasa syukur, mungkin ya rasa syukur bahwa ya itu tadi Bapak sudah ngasih lagi, udah di surga, udah seperti itu kalau konteksnya ditinggal meninggal orang tua atau orang yang kita sayangi. Tapi kalau misalnya ditinggalkan sama seseorang lah intinya ya mungkin istilahnya itu menjadi sarana belajar gitu kan, sarana untuk lebih dewasa gitu kan, atau sarana untuk kita bisa merefleksikan diri lah dengan relasi yang akhirnya harus ditinggalkan orang yang disayang itu.
ada hal apa sih yang perlu kita perbaiki. Itu kan juga prosesnya mendewasakan, walaupun memang prosesnya mesti harus ada gak nyamannya juga sih. Nah itu tadi proses reframing itu yang mesti setiap orang harus kuasai. Reframingnya orang-orang ya beda-beda, ada yang mengutilize dari berbagai macam hal ya tadi, utilisasinya atau yang dimanfaatkan adalah kondisi yang memang apa sih yang membuat kamu senang gitu kan, itu yang diakses lagi gitu loh Mbak. Ya, itu ya memang tiap orang beda-beda ya, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Iya betul. Dan kalau kayak aku nih meyakini memang waktu itu yang menjawab segalanya. Seiring dengan waktu akan semakin rela, semakin lepas. Tapi memang kalau pas di saat kejadian itu kadang susah menerima ya. Ya. Apalagi kalau orang menasihati, ya sabar, wah rasanya pengen, gitu kan, sebel banget, gitu kan. Iya. Tapi mungkin kadang orang juga bingung ya mau ngomong apa, akhirnya ya itu kan kalimat standar yang sabar ya, yang betul. Ya, gitu. Ya, sebenarnya sama sih Mbak, kita kan juga barusan juga dengan kejadian tentang hilangnya pesawat Sriwijaya dan sebagainya, itu kan akhirnya jatuh itu kan. Itu juga orang juga nggak tahu kan, tiba-tiba terus awalnya senang-senang tiba-tiba hanya berkisar beberapa detik hilang dan terus tidak ketemu lagi. Itu kan juga sesuatu hal yang kita nggak bisa duga kan. Nah itu ya akan susah buat orang yang mengalami, karena kalau Yvonne kan misalnya ada proses bapak harus dirawat gitu kan. Ya mungkin sedikit banyak ada kekhawatiran dan harus siap kalau misalnya kondisinya paling buruk kan siap ya. Tapi kalau orang-orang yang kayak kehilangan orang tercinta yang lewat istilahnya Sriwijaya kemarin harus hilang. Kecelakaan, bencana. Kayak bencana juga kan ya sama ya. Kemarin kan ada yang gempa gitu kan. Iya, banjir. Karena longsor itu juga nggak terduga gitu kan. Hal-hal yang memang di luar kuasa kita, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu. Nah di masa-masa seperti ini nih ya kita PR-nya adalah segera mampu reframe dan saling menguatkan satu sama lain deh Mbak, itu yang Tuh, itu support dari keluarga dan teman-teman itu sangat membantu ya, aku rasa untuk di saat-saat kayak gitu. Kan bukan hanya menanyakan aja sih, halo gimana kabarmu hari ini apa, itu juga sudah sangat membantu banget gitu kan. Gitu. Ya, jadi pendengar semuanya nih, saya juga sama Mbak Ayu ini kan juga dekat, kita punya istilahnya komunitas tertentu ya yang istilahnya saling support gitu. Nah walaupun hanya disapa gitu dari WhatsApp group atau apa tuh kayak sudah kita merasa diperhatikan, kita merasa juga sepenanggungan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang memang punya keluarga atau mungkin punya teman yang sedang mengalami seperti itu, jangan sungkan-sungkan memberikan perhatian ya, itu sangat dibutuhkan loh. Artinya itu penting kita juga untuk bisa saling dukung tadi gitu. Walaupun cuma sekedar kirim salam aja, apa kabar kamu, baik-baik ya, terus pakai icon peluk deh atau pakai icon love atau apa gitu. Ini sudah kayak udah ada yang hibur aku gitu kan. Iya, jadi seperti tagline kita kan, aku kamu gak sendiri ya. Itu memang menguatkan banget ya. Buat orang-orang yang introvert itu mungkin agak masalah ya karena kurang bisa mengungkapkan. Nah itu semoga aja kalian punya sahabat-sahabat baik, saudara yang baik yang bisa melihat, jadi tanpa kamu mengungkapkan, orang-orang di sekelilingmu tuh udah bisa baca, mudah-mudahan ya. Nah selain kehilangan yang sedih-sedih ya, kehilangan otomatis sedih ya biasanya, tapi belum tentu sedih. Kehilangan cowok atau cewek ketangan orang lain itu memang menyedihkan, tapi bisa juga itu rezeki tak terduga karena menghindarkan kamu dari sesuatu yang kalau ditunggu lebih lama lagi bisa menjerumuskan mungkin ya kan. Ya jadi kehilangan yang belum tentu malapetaka atau bencana itu mungkin yang seperti itu ya kan. Pas kejadian rasanya berat ya kan. Tapi biasanya kemudian seiring dengan waktu, untung gue putus sama dia. Untung ternyata nanti ketemu sama orang yang baru gitu kan. Wah. Iya, yang lebih baik. Saya hilang, lupa lah kemarin. Iya. Tapi kan itu seiring dengan waktu ya, Fon ya. Tapi pas saat kejadiannya itu piye, Fon? Gimana itu? Kalau misalnya kejadian putus.
untuk rela itu kadang-kadang prosesnya ada yang panjang ada yang enggak. Cuman pintar-pintar kita cari reframing apa aktivitas gitu loh, reframing activity lah supaya paling enggak tidak terlalu fokus berpikir ke enggak enaknya gitu. Fokusnya ke ini gitu kan, apa cara lain untuk bisa. Tapi kan itu Fon, itu bagus sih memang iya. Tapi itu kan di saat bukan pandemi. Sekarang pandemi gini, udah patah hati, nggak bisa keluar rumah. Nah itu terus gimana? Ya kalau di pandemi gini kan ada beberapa orang berkreasi lah, nge-jam bareng misalnya gitu. Ya atau kalau bisa musik ya nge-jam bareng. Ya kayak kita nih kan sebenarnya bikin podcast ini kan juga salah satu cara kita untuk bisa saling support satu sama lain ya Mbak ya. Artinya kegiatan yang lebih positif yang bisa kita akses bareng-bareng dan akhirnya reframe gitu kan. Ada reframing tersendiri di kegiatan yang kita akses gitu maksudnya gitu. Nggak harus kegiatannya ya sesuai hobi ya. Monggo kalau misalnya sesuai hobi ya silahkan. Nah, kalau kita ini kan bukan sesuatu hal yang istilahnya berkaitan dengan skill tertentu. Ini yang skill berbicara aja nih, kita saling iya benar. Dan gitu. Aku rasa mungkin yang terpenting itu untuk jangan sendiri ya, karena jadi tambah melo. Betul. Terus jadi kebawa-bawa berlarut-larut jadinya ya. Dan satu lagi nih Mbak Ayu, ya belajar lagi seru aja, ada teman baru, nah gitu kan, asik gitu. Itu pandemi banget kan gitu kan. Iya, di pandemi ini jadi banyak bermunculan webinar. Lumayan loh untuk mengisi kegalauan daripada galau. Pikirkan banyak goal-goal apa rencana-rencana. Iya, itu salah satunya. Intinya sih itu ya. Jadi daripada merenungi aduh ini rencana A, B, C, D nggak bisa apa daripada begitu jadi berlarut-larut. Kalau saran saya sih lebih baik berkegiatan ya. Atau itu tadi jangan sendiri, ngobrol sama teman-teman juga nggak apa-apa, gosip juga nggak apa-apa. Ya buat reframe kita punya cara sendiri-sendiri. Yang penting kita tetap mencari aktivitas yang bisa seru-seruan lah gitu kan. Aktivitas yang seru-seruan itu benar-benar mengakses kerelaan banget, mengakses keikhlasan secara tidak langsung gitu kan. Artinya reframing untuk betul. Balik lagi ke ini Mbak, ke rela ya, rela tadi kan kalau kita bisa lihat artinya kan menerima dengan ikhlas, mengizinkan itu terjadi di hidup kita. Nah istilahnya sebenarnya bukan kita yang mengizinkan, Tuhan sudah izinkan lah, alam semesta itu sudah izinkan itu terjadi di hidup kita. Ya kalau sesuatu itu sudah diizinkan di alam semesta, kita mau apa gitu loh. Kadang kita berpikirnya adalah ya kita tetap untuk mengakses kegalauan sepanjang apapun yang gak akan merubah keadaan yang sudah terjadi gitu loh. Itu yang mungkin kita mesti share bahwa rela itu dari definisi mengikhlaskan atau mengizinkan itu untuk lepas gitu kan dari keterikatan apapun itu, karena tidak akan mengubah kondisi itu gitu loh. Kondisinya tetap akan Bapak tetap akan pergi gitu kan. Kondisinya juga kekasih kita akan pergi kalau misalnya yang memang ditinggal pergi putus gitu. Atau mungkin ya karena COVID tetap ada, nggak bisa kita hindari kan. Dan kita rela di kondisi yang sangat terpuruk ini, kita harus mengeluarkan banyak biaya juga kalau misalnya lagi terpapar atau lagi ada kesusahan gitu kan. Jadi ya rela harus kehilangan materi gitu kan Mbak. Maksudnya jadi nggak cuma melulu bahwa person to person, tapi juga rela kehilangan hal-hal yang duniawi lainnya. Iya, yang jelas itu hal-hal yang tidak sesuai rencana, keuangan maupun hubungan ya kan. Iya. Cuman memang kita ngomong doang ya harus di framing, tapi memang nggak mudah. Caranya gimana framing itu? Kita tuh kalau di aku yang sudah pernah ikut workshopnya ya Mbak, workshop dan bahkan aku ambil license practitioner, reframe itu kan membingkai ulang suatu kondisi. Misal kondisi yang tidak nyaman akan dibingkai ulang menjadi kondisi yang dapat membantu untuk segera pulihkan seperti itu. Ya, namanya membingkai ulang itu kan berarti hal yang misalnya contohnya kalau Yvonne kan kondisi ya tadi kayak misalnya pemikiran yang lebih dibalik kan, artinya Bapak pergi berarti reframingnya adalah harus ada disyukuri juga karena yang penting sudah nggak sakit lagi seperti itu. Atau reframingnya dengan membingkai ulang kondisinya dengan
tidaknya seluruh keluarga masih dapat dikondisikan sehat atau seperti itu. Karena reframe itu sangat berkaitan dengan pikiran, Mbak. Nah, sedangkan kegalauan atau keterpurukan itu sangat berhubungan dengan perasaan. Jadi ketika kita bisa balancing antara perasaan dan pikiran itu kita bisa atur dan kontrol. Reframing itu sebenarnya ketika kita mengakses pikiran kita gitu kan. Logik kita itu bisa terakses, makanya kita bisa reframe gitu. Karena kan reframe itu meninggalkan perasaan sejenak kan, Mbak. Tapi kalau kita tetap masuk ke dalam perasaan gitu kan, getarannya jadi semakin rendah karena kan kita PR-nya adalah menjaga supaya getarannya kita tuh tetap di getaran tinggi gitu. Ya kita juga harus mengizinkan kita berada di getaran yang rendah lah, ya iyalah, namanya juga yang tadi kita terjadi misalnya kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang terkasih, itu kan kondisinya benar-benar di getaran rendah. Bagaimanapun juga kita pasti akan mengalami kan berarti harus menerima gitu. Yang penting kita accept dulu Mbak, menerima dulu, juga terima. Artinya terima dulu, nikmati dulu kegalauan itu sampai batas tertentu, ukuranmu dewek-dewek gitu kan, ukurannya masing-masing orang. Tapi tidak pakai lama, kita harus segera loncat ke getaran tinggi lagi, akses lagi pikiran, akses lagi hal-hal yang memang kaitannya dengan logika kita mesti apa, caranya apa, bagaimana supaya kita bangkit. Jadi itu ada pertanyaan-pertanyaan, bukan kenapa sih ini terjadi, tapi bagaimana ya aku mensikapi hal ini harus bisa bangkit kan gitu. Jadi, tapi kalau sehari 2 hari nangis-nangis sih boleh ya? Sangat boleh. Justru Mbak, kalau aku menyarankan harus dinikmati dulu, harus dinikmati kegagalannya dulu. Misalnya ini kondisinya. Maksudnya dinikmati itu nangis-nangis gitu ya maksudnya? Ya, betul. Kalau misalnya, cara orang beda-beda Mbak. Ada juga orang menikmati dengan nangis. Ada orang yang menikmatinya dengan dia harus teriak gitu di pantai, teriak kenceng ya wes gitu, lakukan aja gitu kan. Ya kebanyakan orang ini menggalaunya dengan nyetel lagu galau sambil nangis-nangis, ya itu nggak apa-apa, dinikmati dulu. Bahkan kalau aku sih coba aja rasa sakit itu digandakan sampai 1000 kali. Dah, misalnya aku sakit nih, ya udah tak gandakan sakit ini berkali-kali lipat. Rasanya kan semakin nggak enak toh. Ya, apa kamu akan memutuskan untuk merasa yang nggak enak terus gitu kan? Makanya benar tadi adalah salah satunya tipsnya harus ada teman. Enggak kebablasan, merasa kayak banget terus aku merasa kayak tidak ini bablas yo, gak ngerti juga sih kan orang udah maka harus diekspresikan. Ya kalau orang yang tertutup nggak biasa cerita sama orang, yang nulis di buku diary lah. Ini ada juga reframingnya Mbak, misal gitu, tulis aja semuanya di buku, habis itu dibakar aja itu bukunya, itu juga bisa menjadi reframe. Jadi kayak ditulis yang banyak, menghapus terus dibuang gitu ya, jangan dibakar gitu ya. Dibakar artinya terus langsung lenyap gitu kan. Ya saya coba tak ini dibakar gitu kan, itu sangat membantu juga. Ini kayak itu cara reframe juga gitu untuk orang bisa cepat rilis gitu. Itu benar tuh, boleh juga tuh. Atau bisa juga kayak aku tuh kadang misalnya sebel ya sama seseorang, tapi tidak mungkin bisa menyampaikan ke orang tersebut. Aku nulis surat nih, seolah-olah tuh aku nulis surat ke orang itu, tapi yang nggak dikirim gitu. Paling nggak puas juga, habis itu lega jadi rasanya. Tapi ada juga Mbak cara lain, misalnya kita menghadirkan sosok itu. Misal kita adalah pengen reframe dari tadi misalnya tinggal pacar, dia harus merelakan dia pergi misalnya gitu kan. Nah akhirnya yang tertinggal adalah aku nggak bisa maafin misalnya gitu. Ya minta maaf itu kan tidak harus orang yang bersalah itu seolah-olah minta maaf sama kita. Kita langsung aja misalnya kamu merasa bahwa kamu tuh tidak harus minta maaf, maksudnya kamu harus nunggu dia minta maaf. Udah, dengan kamu mata tertutup seolah-olah menghadirkan sosok itu ada di depanmu, terus katakan aja, oke deh aku sekarang memaafkan kamu, aku merelakan itu. Nah itu juga bisa gitu, dengan menghadirkan sosok itu di dalam pikiran kita, terus kita memaafkan. Atau mungkin karena kalau kita yang merasa bersalah, hadirkan sosok itu, minta maaf aja di dalam pikiran kita loh ya, minta maaf, dan bayangkan dia sudah memaafkan gitu. Atau bayangkan dia benar-benar sudah menyesal dan minta maaf ke kita. Karena semua itu di pikiran sih Mbak, menurutku. Semua itu ada di pikirannya kita. Jadi ya sudah, hadirkan aja gitu. Jadi nanti ya akan rilis sendiri gitu. Makanya cara orang akan beda-beda. Nggak bisa misalnya aku dengan menulis terus bakar. Orang lain mungkin nggak bisa seperti itu. Orang lain bisa menghadirkan sosok dan seolah-olah dia minta maaf atau sebaliknya gitu ya. Itu ada orang yang seperti itu juga bisa cocok. Atau dengan misalnya gini aja, nggak usah menghadirkan, tapi gini, ya bayangkan rasa nggak nyamanmu itu warnanya apa sih? Udah bilang kita aja warnanya apa.
Oke, bisa nggak warna itu kamu hapus dalam pikiranmu? Saya gitu aja juga bisa kok. Cuma disetip sampai warna itu berubah menjadi warna yang kamu senangi dan akhirnya kamu jadi happy. Itu juga bisa Mbak. Cari cara-cara reframe itu juga karena semuanya ada di pikiran sih Mbak sebenarnya. Semua ada di pikiran dan hati-hati ketika itu terakses di perasaan kita lagi. Ya getarannya akan rendah lagi, tapi ya wes lah kalau kamu mengizinkan itu kamu nikmati dulu, tapi tidak pakai lama ngono loh. Tidak berlarut-larut gitu kan. Nggak pakai lama, nggak berlarut gitu. Terus ya makanya itu tadi ya, penting ada yang nemenin ya. Ada yang menemenin. Ya kadang gini, nah kamu nggak ngerasain ya aku ya nggak belum ya nggak apa ya, makanya aku nggak ngerasain itu kamu yang bikin keputusan toh, yang punya perasaan kan kamu. Kadang-kadang kan orang sakit hati digituin Mbak, jadi kan gini misal gini, gimana Fon, aku masih nggak bisa terima gini terus ya aku paling kadang kalau orangnya deket gitu nih terus ya nggak bisa terima kenapa, terus ya gini ya sudah dinikmati aja loh, yang punya perasaan anak kamu ya terus gimana, dinikmati loh. Ya diakses aja, nggak nyaman-nyamannya dinikmati sakit hatimu, dinikmati aja. Tapi kok kamu gitu sih? Nah orang itu soalnya biasanya pengennya diginiin. Aduh aku gini. Oh ya, aduh. Oh ya harusnya kan. Jadi orang tuh kayak butuh dukungan untuk semakin ngedrop kan lucu. Semakin larut malahan ya. Bukannya diangkat semakin ikut larut ya malah. Iya. Nah di orang-orang tertentu harus ditampar dengan hal seperti itu sih Mbak. Jadi misalnya dengan orang tertentu harus aduh ini gitu terus ya harus diginiin. Ya sudah dinikmati dulu ya sengsaranya. So what? Kan bukan aku yang ngalamin elu gitu kan. Nikmati aja lu. Kadang ada orang yang harus digituin Mbak. Nah, tapi ya kita lihat situasi dulu ya. Kalau misalnya dia digituin, dia merasa ditinggal kayak jangan. Padahal kita rencananya cuma mau nemenin untuk bisa merilis dia kan. Jadi memang harus hati-hati. Memang tidak mudah ya. Reframing itu juga nggak mudah ya. Perlu latihan, perlu diulang-ulang. Terus memang yang jelas perlu keinginan juga. Maksudnya ingin untuk bisa reframing itu ya, untuk bisa rela. Kan ada orang yang memang tidak kepingin. Nah, jadi harus ada keinginan juga memang. Mungkin bukan keinginan sih Mbak, kebutuhan untuk kebutuhan. Nah, karena kalau pengen itu dalam hypnotic language pattern-nya masih kayak nggak bisa presisi, dia harus membuat keputusan. Jadi kadang ya contohnya aku tuh pengen baju itu loh. Wah bagus ya. Jadi seolah-olah kayak pingin itu sebenarnya masih jangkauannya masih jauh. Tapi ketika butuh kan mau nggak mau aku harus ambil kan gitu loh. Makanya I need to move on. I need to bener-bener kayak pokoknya kamu butuh nggak? Kalau kamu butuh segala ini ya lakukan. Masih dalam tahap pengen itu malah justru bahaya loh. Coba pengen ya butuh berubah lah gitu. Iya, laksanakan. Sampai aku kebanyakan wacana. Buat keputusan, iya. Karena ya sekarang ya memutuskan untuk kembali berbahagia lah. Karena itu bukan pilihan. Bahagia untuk menjadi senang lagi itu bukan pilihan. Tapi itu keputusan gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong bahagia itu pilihan, enggak, itu bukan pilihan, itu keputusan kok. Iya. Iya toh. Itu lagi tren ya, bahagia itu sederhana ya. Enggak segampang. Pokoknya bahagia itu memutuskan ya udah gitu, bahagiamu ya sebahagiamu gimana itu loh, bikin keputusan itu sih. Iya. Dan saranku juga kalau semua itu tidak bisa, mungkin perlu bantuan profesional ya. Gak ada salahnya gitu. Betul. Itu penting. Gitu. Karena ada Mbak kondisi itu ada yang sampai klinis sih Mbak. Kalau klinis kita nggak bisa nge-reframe dengan cara mengakses pikiran kita untuk tetap stay di getaran yang tinggi Mbak. Karena kalau klinis hubungannya harus dengan obat. Gitu. Yeah. Harus konsultasi ke profesional yang memang benar-benar tepat. Dan itu penting. Maksud aku gini loh, nggak usah malu. Betul. Gak usah malu untuk jujur aja bahwa memang memerlukan bantuan. Ini kan zamannya udah beda. Bukan berarti kalau pergi ke dokter atau apa terus artinya kamu gila, itu kan juga enggak ya. Udah zamannya udah lain, udah biasa orang pergi ke psikolog atau ke psikiater ya. Apalagi kalau misalnya kayak aku tadi bilang kan penting punya teman, ada yang mendampingi. Tapi kalau kamu kebetulan ada di lingkungan yang toksik ya harus keluar dari situ mau nggak mau ya pakai bantuan profesional juga nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk mengakui hal itu atau untuk minta bantuan. Penting banget itu untuk kesehatan mental, ya kan? Itu betul. penting.
Ya itulah intinya kita mesti harus bisa melepaskan keterikatan yang sebenarnya ya kita harus lepaskan gitu ya. Itu ya itu dilepas betul gitu ya. Belum mampu move on ya pura-pura osek gak apa-apa. Gitu. Itu bagus tuh. Pura-pura itu aku ya tak coba. Nek lain kali semoga nggak perlu ya, tapi nggak perlu. Yes, aku pura-pura. Ya. Pura-pura dulu deh gitu kan. Aku rapopo, nek ditanya aku rapopo. Siapa tahu menjadi sugesti akhirnya rapopo beneran, ya kan? Rapopo betul. Ya apalagi kalau ketika relasi ya itu kaitannya dengan relasi. Misalnya kalau pacar kan kalau lepas kan oke lah susah. Tapi kalau itu sudah jalinannya relasinya sudah terikat serius menikah gitu juga ya gimana ya kalau memang rela mencintai itu ya wis kudu mencintai dengan rela gitu. Kalau misalnya mau bahasan tentang mencintai dan ini ya itu nanti bahasan podcast yang selanjutnya. Yang selanjutnya lah ini kayaknya dalam temanya. Apa maksudnya beda? Apa lebih luas? Ini karena memang topik kerelaan ini kan luas ya. Cuma kali ini kita lebih banyak bahas tentang untuk yang kehilangan ditinggal meninggal atau putus pacar atau kehilangan materi atau kehilangan materi kayak gitu-gitu secara umum dulu. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen lebih dalam bolehlah kirim email ke sahabatcurhat@gmail.com. Nanti kita bahas lebih dalam. Betul. Materinya kita bisa ambil dari teman-teman. Ini pun juga sebenarnya materi kerelaan ini juga kita selipin juga ya Mbak ya, karena mungkin kondisinya sedang relate dengan beberapa hal, maka kita ajukan juga gitu. Baru setelah ini kita ada materi yang lain gitu kan. Ya request teman-teman juga kita dapat akses juga. Misal aku butuh banget nih Mbak Ivon, Mbak Ayu dibahas tentang hal ini loh, tentang relationship misalnya. Nah gak apa-apa, boleh gitu kan. Nah banget pengen itu dari cerita teman-teman gitu. Kalau Ivon ini tadi kan karena memang ada teman yang kemarin sama-sama sepenanggungan gitu, sama punya orang tua yang harus pergi karena terpapar gitu kan. Ada saudara atau ada teman yang cerita tentang harus kehilangan harta benda dan segala macam dengan mendadak gitu, harus kehilangan orang-orang tersayang dan atau ditinggalkan orang-orang yang dicintai dengan alasan tertentu gitu kan. Nah itu yang kemarin sempat kita terima ya, artinya curhatan itu sempat kita terima ya, kita bahas sekarang. Nah moga-moga buat teman-teman ini tadi penjelasan Ivon tentang reframing itu bisa dipahami ya. Dan pelan-pelan dicoba dipraktekkan. Iya. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Saya juga sedang mempraktekkan teman-teman. Artinya ini kan saya juga relate dengan diri saya sendiri. Dengan saya ngomong seperti ini kan saya kayak menasihati diri saya sendiri juga teman-teman. Jadi makanya saya butuh teman, artinya supaya saya nggak sendirian gitu. Dan teman-teman juga yang sama kondisinya sama kami, yang ada di sini itu ya merasa benar-benar nggak dewe. Kamu nggak sendiri loh ngadepin ini. Itu sih. Betul, itu selalu diingat ya. Kamu nggak sendiri. Betul banget gitu. Oke, Fon, ini di sini sudah mulai hujan. Bentar lagi suaranya bakalan ketutupan hujan. Untuk jadi percakapan hari ini kita sudahi dulu sampai di sini. Ini bisa jadi untuk tema berikut ya, kita perdalam. Bisa juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ya. Kayaknya topiknya hari ini agak-agak serius. Agak-agak serius tapi nggak apa-apa. Sama yang lain kita bercandaan lagi. Yang bercandaan lagi. Ini saya kayak relate banget barusan aja soalnya kondisinya juga. Benar. Proses reframing saya juga ini teman-teman. Jadi kayak proses reframingnya Ivon ngomong di podcast. Benar maksudnya dan ini karena kondisi sekarang aku yakin banyak yang mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan curhat malam ini bisa bantu teman-teman juga ya. Betul. Untuk lebih lepas, lebih rela apapun itu ya. Iya, lebih ikhlas. Oke deh gitu teman-teman, terima kasih banyak yang udah dengerin. Kita akan jumpa lagi di
podcast Pojok Curhat di materi-materi selanjutnya ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa lagi ya Mbak Ayu. Ya, sampai jumpa Yvonne. Thank you ya. Pojok Curhat. Yuk sambat. Aku kamu nggak sendiri. Yuk, bye-bye.